Shalom dan selamat malam. Pria kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita malam hari ini akan kita mulaikan. Untuk itu saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan memasyurkan nama Tuhan. Kita bersama menyanyikan nyanyian Mars Pria Kaum Bapa Gemim. Kristen minahasa, Tuhan panggil kita semua, sadarlah dan bangunlah, masukkanlah nama Yesus tiap saat dan masa, jauh dekat dari pelita, jadi garam hidupnya. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu, untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu, untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Persekutuan yang bersyukur dalam ketulusan dan ketenangan hati ditabiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita mengakui dan menyesali dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah yang memberi nafas hidup, bahkan kemampuan bagi kami. Serta oleh Roh-Mu kami senantiasa memelihara iman dan pengharapan kepadamu. Namun kami pun mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kami seringkali diwarnai dengan pikiran, perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh menyesalinya. Oleh karena itu, kami memohon belas kasihan-Mu, ya Bapa. Ampunilah kiranya kami, agar layaklah kiranya pujian, penyembahan, dan doa yang kami panjatkan kepadamu. Tuntunlah kami sesuai kehendak-Mu. Amin. Mari kita angkat satu pujian dari NKB nomor 19, Dalam Lautan yang Kelam. Terancam jiwaku,
Dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, saya mengundang untuk kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkannya. Beri pertolongan bagi kami lewat kuasa Roh Kudus, agar kami memiliki pemahaman yang baik dan benar. Beri kami juga kemampuan untuk menerapkannya di dalam hidup kami, karya dan pelayanan kami sehari-hari. Amin. Rekan-rekan pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita minggu ini diambil dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Saya ulangi, kita akan membaca Alkitab dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 dengan judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak diberitahukan kepada siapapun rencananya yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutumpangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutumpangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon, ketika Sanbalat orang Horon
dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu hebat atas kita dengan menghentar kita sehingga saat ini kita boleh ada di bulan Agustus di minggu yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita malam hari ini dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Marilah kita sedikit mengenal siapa Nehemia sesungguhnya. Setelah Raja Nebukadnezar membinasakan Yerusalem 152 tahun sebelumnya, ia meruntuhkan tembok dan membakar pintu-pintu gerbang kota itu. Orang Israel tidak membangun kembali tembok itu. Perasaan orang Israel selama bertahun-tahun tanpa tembok, mereka tidak merasa aman. Musuh-musuh bisa saja dengan mudah masuk dan menyerang mereka. Namun Nehemia akhirnya membangun kembali temboknya. Siapa sebenarnya Nehemia? Nehemia seorang Israel yang datang dari kota Susan, tempat Mordekai dan Ester tinggal. Nehemia bekerja di istana raja. Ia jadi juru minum raja Artasasta. Artasasta adalah seorang raja yang baik hati. Mengapa ia dikatakan raja yang baik hati? Karena ialah yang memberi uang kepada Ezra untuk memperbaiki bait Tuhan, bait Yahweh. Tetapi Ezra tidak membangun tembok kota yang runtuh. Namun 13 tahun kemudian, sejak Artasasta memberi uang kepada Ezra membangun bait Allah, kini Nehemia sebagai juru minum raja diperbolehkan oleh raja untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita malam hari ini saya memberi judul pribadi yang visioner. Perencanaan matang sangatlah penting dalam setiap langkah hidup kita. Semisal dalam melakukan sesuatu, kita harus melakukan dengan cermat. Kita mengetahui apa tujuan kita. Kita melakukan sesuatu dengan perhitungan yang serinci mungkin. Seperti Nehemia, ia melakukan survei, ia melakukan penyelidikan, atau melakukan observasi. Dia mengamati hingga ajakan untuk berpartisipasi kepada orang Israel. Dia telah pikirkan secara matang apakah mereka akan menerima usulnya atau tidak. Semua telah terencana secara matang. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang yang berpemikiran maju. Tidak
tiba waktu, tiba akal. Karena bila kita melakukan hal yang tiba waktu, tiba akal, itu lebih sangat individualistis dan sangat pribadi dan cenderung kegagalan menanti kita. Namun berbeda dengan Nehemia. Nehemia memiliki pandangan yang jauh ke depan dan perencanaan yang matang. Bahkan Nehemia sudah memberi janji kepada raja dan permaisurinya kapan dia akan pergi dan kapan dia akan kembali. Hal inilah yang dilakukan Nehemia karena ia memiliki beban dan misi membangun kembali tembok Yerusalem. Berbagai rintangan dan tantangan, baik pihak yang mendukung maupun pihak yang menentangnya. Namun dengan keyakinan penuh pada pemeliharaan Tuhan, ia berhasil mewujudkan semuanya itu. Visioner adalah orang yang memiliki hayalan atau wawasan ke depan, pintar membaca tanda-tanda zaman, dan status visioner sangat patut diberikan pada Nehemia yang hanya merupakan pelayan minum Raja Artasasta dari negeri Persia atau yang kita kenal di sekitar Armenia. Karena ia memiliki harapan besar untuk itu, membangun kembali tembok Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, tanpa diketahui oleh orang lain, ia meneliti tembok-tembok kota dan ia keluar melalui pintu gerbang lebak, berlanjut ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, naik melalui wali dan pulang kembali melalui pintu lebak. Tindakan ini ia lakukan atau Nehemia lakukan setelah ia meneliti semua sisi tembok. Bahkan dalam ayat sebelumnya, pasal 16 dinyatakan bahwa para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Dan dalam pasal 12 dijelaskan, sekalipun Nehemia tiba sebagai gubernur dengan kekuasaan penuh dari raja, dari pemerintah kerajaan Persia, ia tidak melakukan apa-apa selama 3 hari dan tidak menceritakan rencana-rencana Allah yang diterimanya. Dapat dipastikan bahwa ia menantikan Allah dan tidak tergesa-gesa dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan tentu saat ia melakukan survei, ia telah menghitung berapa biaya dan apapun yang akan dia lakukan untuk membangun tembok Yerusalem. Ia diam karena ingin memahami situasi dari sudut pandang mereka, dan ia ikut merasakan apa yang mereka rasakan bila diinformasikan maksud kedatangannya ke Yerusalem. Namun demikian, setelah berbagai pertimbangan dan perhitungan maupun yang diamati oleh Nehemia, ia melihat bahwa tujuannya akan berhasil karena Tuhan melindunginya. Tiba saat Nehemia mengajak umat Tuhan menyadari makna kemalangan. Kemalangan yang bisa saja menimpa Yerusalem karena kota itu tidak lagi dilindungi oleh tembok-temboknya. Demi keamanan seluruh bangsa di masa depan, tembok-tembok Yerusalem mesti dibangun kembali. Keyakinan Nehemia pada karya pertolongan Tuhan ia sampaikan pada seluruh umat Tuhan. Sebagai respons mereka, sepenuh hati mereka menyatakan kesediaannya untuk ikut terlibat dalam proyek tersebut. Nehemia melihat respon positif tersebut sebagai campur tangan Allah
atau ketulusan niat mereka, bukan datang dari usaha Nehemia. Saat ini kita sebagai pria kaum bapa, dalam bacaan ini turut terpanggil meneladani Nehemia dalam menghadapi rintangan masa kini dan mengantisipasi tantangan masa depan dengan kualitas dan mentalitas visioner. Maka kita tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang kita lalui. Tentu juga kita percaya dengan iman yang teguh dalam setiap pergumulan kita pasrahkan pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian NNBT nomor 9, Aku akan selalu bersyukur. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami lewat perjumpaan ibadah saat ini. Sabda-Mu ya Tuhan, kiranya selalu menerangi perjalanan dan perjuangan hidup kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk berbuat sesuai kehendak-Mu. Kami pula bersyukur atas persembahan yang sudah kami berikan, yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya berguna untuk pelayanan gereja. Kami pun berdoa untuk persekutuan pria kaum bapa, kesaksian dan pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Injil dan pelayanan yang kami sampaikan, berita firman yang kami sampaikan malam hari ini, akan menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing, untuk senantiasa dalam kehidupan kami, biarlah iman kami senantiasa terjaga, supaya kami selalu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu dalam tugas dan panggilan pelayanan, khususnya Jemaat Getsemani Lansot dan pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa buat badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, baik Syamas, Penatua, guru agama, pendeta, dan semua perangkat pelayanan. Memberkati pemerintah kami dari pusat sampai pada tingkat kelurahan. Lindungilah kami dan anugerahi kami oleh hikmat-Mu di dalam hari-hari yang kami hadapi, di dalam menghadapi pandemi COVID-19.
agar kami mampu menata dan mengolah berkat Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami semua. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri peribadatan kita. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian NNBT nomor 28, Ya Tuhan tolong aku. Kuatkan langkah kami Tuhan, terangilah jalan hidup kami dengan firman-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Ibadah telah selesai, disilahkan duduk. Kami dari komisi mengucapkan selamat malam dan Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.